Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materinya tentang apa? Simak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Seperti janji saya di video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang struktur teks diskusi. Setelah itu, kita akan langsung ke contoh dan menelaah struktur teks diskusinya ya. Struktur teks diskusi terdiri dari isu, pendapat mendukung, pendapat menentang, dan simpulan. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini ya. Yang pertama, struktur teks diskusi adalah isu. Di bagian ini berisi pengenalan isu, topik, atau masalah yang nanti akan dibahas dalam diskusi. Dalam sebuah teks diskusi, isu seringkali berangkat dari masalah yang sedang dihadapi banyak orang. Masalah tersebut biasanya masih bersifat kontroversial, sehingga menjadikan sebuah polemik di masyarakat. Nah, pada bagian isu ini ada beberapa poin penting yang bisa dipahami. Di antaranya, yang pertama terdapat suatu pernyataan untuk membatasi topik yang dibahas. Yang kedua, mengandung latar belakang topik yang dibahas. Begitu ya. Kemudian, struktur teks diskusi yang kedua adalah pendapat pendukung atau pro. Di bagian pendapat pendukung berisi penjelasan lebih lanjut mengenai masalah yang sedang dibahas. Penulis juga menuliskan argumen yang mendukung. Argumen tersebut tentu disertai dengan data dan fakta serta referensi yang berkaitan dengan isu yang sedang didiskusikan. Pada bagian ini, penulis menyatakan setuju, searah, dan bersifat mendukung topik. Begitu ya. Kita lanjut ke struktur teks diskusi yang ketiga, yakni pendapat penentang. Di bagian pendapat penentang ini berisi argumen yang kontra dengan pendapat pendukung. Penulis bertolak belakang dan menentang topik. Pada bagian ini, argumennya bisa juga disajikan dengan data dan fakta serta sumber referensi yang berkaitan dengan isu yang sedang didiskusikan. Kemudian bagian yang terakhir adalah simpulan. Pada bagian simpulan, penulis menyimpulkan dan merekomendasikan pendapat akhir penulis mengenai isu yang dibahas. Begitu ya. Jadi, keempat struktur tersebut tidak boleh dibolak-balik ya. Nah, segala sesuatu bisa dipelajari dengan lebih mudah jika kalian belajar melalui contohnya. Maka kita akan mempelajari contoh teks diskusi beserta strukturnya ya. Contoh teks diskusi yang singkat akan sangat membantu kalian dalam mendapatkan pemahaman tentang teks diskusi. Yuk simak slide berikut ini. Paragraf pertama, sampah merupakan limbah yang dihasilkan setiap hari oleh masyarakat. Dan jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menjadi masalah besar. Masalah pengolahan sampah sendiri sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Nah, bagian paragraf pertama ini merupakan bagian isu. Karena bagian ini memuat topik yang akan dibahas di dalam teks diskusi. Begitu ya. Lanjut ke paragraf kedua. Pengelolaan sampah sebenarnya bisa dilakukan dengan cara sederhana dan praktis, yakni dengan membakarnya. Hanya saja bagi pecinta alam, membakar sampah berpotensi merusak alam dan menimbulkan bencana atau masalah baru. Bagian ini merupakan argumen pendukung ya, karena berisi argumen yang mendukung topik. Lanjut ke paragraf ketiga. Pihak yang mencintai dan memperdulikan alam akan memilih melakukan composting sampah, yakni memilah sampah dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk, sekaligus memanfaatkan sampah anorganik untuk berbagai keperluan, salah satunya diubah menjadi produk kerajinan tangan. Paragraf ketiga ini adalah argumen menentang.
Dan kita ke paragraf terakhir atau paragraf keempat, sampah yang terus menumpuk pada dasarnya bisa diolah kembali, sehingga perlu dilakukan proses sortir, sehingga solusi ini tidak membahayakan kondisi lingkungan. Paragraf keempat ini merupakan contoh dari simpulan. Sekian dulu ya materi kita hari ini. Bagian mana yang masih bingung? Jika ada kekurangan materi maupun pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.